Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak kalau kitab suci sama fisika modern itu jangan-jangan ngomongin hal yang sama? Nah, hari ini kita bakal kulik sebuah ide yang, wah berani banget. Idenya itu mencoba menyambungkan keduanya, menyatukan dunia nyata yang kita lihat dengan dimensi gaib. So, ini nih pertanyaan utamanya. Mungkinkah fisika dan kitab suci itu sebenarnya lagi ngebahas satu kebenaran yang sama, cuma ya pakai bahasa yang beda aja? Ini ide yang provokatif banget kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Siapa tahu ini bisa mengubah total cara kita memandang ilmu pengetahuan. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita dengar ya. Sains sama hal gaib itu sering banget dianggap berlawanan. Kayak minyak sama air, nggak bisa nyatu. Tapi, gimana kalau ternyata ada benang merah tersembunyi yang justru nyambungin keduanya? Nah, itu dia yang mau kita cari tahu. Inti argumennya tuh sebenarnya simpel banget. Ada satu kebenaran universal yang berlaku di mana-mana. Coba deh bayangin gravitasi. Dia kan berlaku buat apel yang jatuh dari pohon, tapi juga berlaku buat planet-planet di galaksi nun jauh di sana. Nah, gagasannya adalah prinsip universal yang sama ini juga berlaku dari level partikel terkecil sampai ke dimensi gaib yang nggak bisa kita sentuh. Jadi ini bukan soal pertentangan, tapi cuma soal beda skala aja. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu kata nih yang harus kita samain dulu persepsinya. Kata itu adalah mistik. Coba deh, lupain dulu soal sihir, klinik, atau hal-hal supranatural. Biar kita bisa ngikutin alur pemikiran ini, kita harus lihat kata mistik ini pakai kacamata yang beda, yang lebih rasional. Nah, ini dia definisi kuncinya. Mistisisme dalam konteks pembahasan kita ini ya, bukan sesuatu yang supernatural. Bukan. Ini tuh soal realitas yang ada di luar jangkauan panca indera kita, tapi, nah ini tapinya penting nih, kebenarannya itu bisa dilacak, bisa diuji lewat pola-pola yang logis dan empiris. Ini benar-benar pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Coba lihat deh bedanya. Di sebelah kiri, itu kan pandangan umum kita. Mistik itu ya sihir, nggak masuk akal, pokoknya urusan iman aja. Tapi coba lihat yang kanan. Pendekatannya beda 180 derajat. Mistik itu bisa diketahui lewat tanda-tanda, polanya bisa diverifikasi, dan bisa dilacak pakai akal sehat. Jadi ini bukan lagi soal percaya buta, tapi soal pengamatan yang cermat. Oke, definisi mistik udah beres. Sekarang, yuk kita bongkar mesin utamanya, yaitu konsep prinsip kebenaran universal. Gimana sih cara kita nemuin prinsip ini di alam semesta? Dan gimana caranya prinsip ini bisa jadi jembatan antara dunia fisik dan dunia gaib tadi? Nah, landasan argumennya itu datang dari ayat ini. Coba perhatiin deh kata kuncinya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami. Ini bukan perintah buat percaya aja udah, bukan. Ini tuh undangan. Undangan buat kita mengamati alam semesta, mengamati diri kita sendiri untuk menemukan buktinya. Ini kayak panggilan buat jadi ilmuwan loh. Jadi, metodenya gimana? Gampang, cuma 3 langkah. 1, amati alam. Bisa fisika, biologi, apa aja deh. 2, jangan cuma lihat permukaannya aja, tapi cari prinsip universal di baliknya. Apa sih hukum dasarnya? Dan yang ketiga, pakai prinsip universal yang udah kita temuin itu sebagai kunci buat ngebuka pemahaman soal dimensi lain, termasuk dimensi mistis yang rasional tadi. Oke, teori-teori mulu bosen ya. Sekarang kita masuk ke contoh nyata biar kebayang. Kita bakal pakai satu contoh yang terkenal banget, perumpamaan unta dan lubang jarum. Nah, lewat contoh ini, semuanya bakal jadi jauh lebih jelas. Pasti udah sering dengar ayat ini kan? Biasanya kita mikirnya ini cuma kiasan aja, buat ngegambarin sesuatu yang mustahil banget terjadi. Tapi, gimana kalau ini bukan cuma kiasan? Gimana kalau ini sebenarnya adalah pernyataan hukum fisika universal yang tersembunyi di dalam sebuah teks kuno? Dan ini dia prinsip universalnya. Simple banget. Benda yang lebih besar gak akan bisa muat di wadah yang lebih kecil. Titik. Udah, sesimpel itu. Ini bukan soal iman, ini hukum fisika. Kebenaran absolut yang gak bisa dibantah sama sekali. Nah, dari prinsip yang kelihatannya sepele tadi, muncul konsekuensi logis yang, wah ini penting banget. Output gak akan pernah bisa lebih besar dari input. Kita nggak bisa ngeluarin energi lebih banyak dari yang kita masukin. Ini kan fondasi dari hukum kekekalan energi. Hampir semua sains modern berdiri di atas prinsip ini.
Dan coba bayangin deh, seberapa fundamental prinsip ini. Fisika kuantum, fisika klasik, semua rumus-rumus sains yang kita pelajari, semuanya dibangun di atas fondasi yang satu ini. Output gak boleh lebih dari input. Sebuah kebenaran universal yang kalau kita ikutin argumen ini, ternyata udah tertulis dari ribuan tahun yang lalu. Keren kan? Jadi kesimpulannya apa nih? Apa sebenarnya peran kitab suci kayak Al-Quran kalau kita lihat dari kacamata sains pakai cara pandang yang baru ini? Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Gagasannya tuh bukan berarti Al-Quran itu buku pelajaran sains. Bukan, sama sekali bukan. Anggap aja Al-Quran itu kayak kompas. Dia nggak ngasih kita peta yang super detail, tapi dia nunjukin arah utara yang benar, yaitu prinsip-prinsip universalnya. Nah, tugas para ilmuwan lah buat ngejelajahin detailnya pakai alat-alat mereka. Pasti ada yang nanya, kalau emang gitu, kok kayaknya baru denger ya? Kenapa nggak jadi omongan banyak orang? Nah, menurut sumbernya, jawabannya simpel, prasangka. Kita tuh sering banget udah keburu ngecap teks-teks kuno itu nggak ilmiah. Jadi ya, kita bahkan nggak pernah kepikiran buat ngelihatnya dari sudut pandang yang rasional dan nyari prinsip universal di dalamnya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup yang bikin penasaran. Kalau satu perumpamaan simpel soal onta aja bisa nyimpen fondasi fisika modern, coba bayangin, prinsip-prinsip universal keren apalagi yang mungkin masih tertidur di dalam teks-teks kuno lain. Mungkin aja ya, semua itu cuma lagi nunggu kita buat mulai ngelihatnya pakai kacamata yang baru, kacamata akal sehat dan prinsip universal.